ingin menggigitku. Kakakmu Bai Sushen sudah datang. Semuanya tidak berguna. Ini tempat apa sih? Aku seharusnya tidak berada di garis depan misi perdamaian. Bersama tim medis. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka? Qiao Suyer. Bodoh karena cinta. Tunanganku Chen Tianqi adalah seorang cendekiawan. Bekerja sama dengan wanita jahat dan ibu mertua yang kejam. Tidak hanya menipuku dan mempermalukanku, tapi juga merampas harta keluargaku. Mengancam nyawaku. Tunggu sampai aku menipunya untuk pergi ke gunung mencari jamur spiritual. Kalau begitu, aku akan memotong talinya. Di bawah gunung penuh dengan ular berbisa. Sangat lucu. Kakak, aku ini ahli bedah terkemuka. Adegan membedah perut yang seperti apa? Belum pernah melihat. Pangeran, ada apa dengan Anda? Pangeran, Pangeran, Anda ini keracunan. Atau terluka? Pangeran, Pangeran, bangun. Semua, minggir. Jangan berkumpul di sekitar pasien. Berhenti. Dari mana gadis liar ini berasal? Berani menyentuh tuan kami? Aku sudah pernah ditodong dengan AK-47. Dokter medan perang. Siapa yang mau ditakuti dengan senjata tajam? Lihat dengan jelas. Dia memiliki 2 bekas gigitan di kakinya. Jelas sekali dia digigit ular berbisa. Di lembah ini, di mana-mana ada ular berbisa. Wang Hao. Wang. Tuan, kamu tidak boleh mengalami apa-apa. Tuan, jika tidak, kita semua tidak akan selamat. Biarkan saya menghisap racun itu untuk Anda. G yang penuh tipu daya. Jauhkan diri dari pasien saya. Ingin mati? Pertama-tama tanyakan pada tanganku ini. Setuju atau tidak? Tuan Wang, jangan bergerak sembarangan. Agar tidak mempercepat sirkulasi darah. Penyebaran racun. Kau, gadis bau, sangat kasar. Lihat dia membawa keranjang obat. Seharusnya dia seorang dokter. Seandainya ada serum antivenom, pasti bagus. Serum spektrum luas. Mungkinkah saya datang dengan kemampuan melintasi ruang? Tuan Wang, kamu beruntung. Seorang gadis desa, sama sekali tidak layak untuk Tianqi keluarga saya. Jatuh dan mati itu pas. Su ke-9, ayo minum teh. Ah. Hantu-hantu, cepat pindahkan tempatnya untukku. Meskipun ia menggigitku, itu juga yang mati. Justru kalian bertiga, lebih beracun dari ular berbisa. Kau tidak mati. Ini tidak mungkin. Jurang setinggi itu. Masuklah. Bawa pasien ke dalam kamar. Kamar yang terbesar. Baik. Orang yang tidak jelas asalnya, tidak boleh dibawa ke rumah sendiri. Lebih baik tinggal di rumah Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini rumahku. Siapa yang berani masuk sembarangan? Ini anjing yang aku pelihara. Biasanya suka menggonggong sembarangan. Tendang saja sekali. Kau, anjing baik tidak menghalangi jalan. Anugerah dari langit. Dengan pisau di tangan, bunuh anjing Chen. Selama bertahun-tahun aku telah menghabiskan untukmu. Sudah 50 tael, kan? Kau hanya punya 2 pilihan. Kembalikan uangku. Biarkan kau yang berhati jahat ini. Ibuku masih punya kekasih muda. Cepat pindahkan tempatku. Kosongkan rumah Chen untukku. Aku bilang padamu, tidak ada uang. Minta nyawa 1. Jika kau bisa, bunuh aku. Ayo. Anakku. Wanita ini benar-benar kuat sekali. Baiklah. Aku mengakui bahwa kamu memang berbakat. Dalam 1 hari, kamu bahkan mencari seorang kekasih. Memberi dukungan untuk dirimu sendiri. Bahkan berani membawanya ke rumahku. Biarkan aku menggeser tempat. Kau ini wanita beracun. Berkolusi dengan orang luar dan ingin membunuh suami sendiri. Kumbang kotor mengenakan topeng. Sangat tidak tahu malu. Aku bahkan belum menikah. Dia itu suami yang bagaimana? Kau pelacur kecil berani memukul ibuku. Dokter militer di medan perang. Tapi sudah dilatih khusus. 1 orang bisa mengalahkan 3 orang dengan mudah. Aku adalah putri dari kepala daerah. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku.
berhenti. Lin Yang, tenang saja. Meskipun aku tidak bisa mengeluarkan 50 tael perak ini, tapi aku pasti akan melindungimu dengan baik. Paling buruknya, aku akan pergi ke pelabuhan untuk bekerja keras. Aku bisa mengumpulkan dalam beberapa tahun 50 tael perak ini. Saya akan membayarnya untuk Anda. Besok aku akan membawa perak itu. Lin Yang, kamu benar-benar baik, Kakak Tianqi. Sungguh indah cinta antara kekasih. Sayang sekali jika tidak memberi kalian sedikit belatung. Wajah yang sangat tampan, tubuh yang begitu bagus. Jika kamu mati muda, itu akan sangat disayangkan. Ketika sakit sulit untuk memutuskan tes darah untuk mencari jawaban. Untungnya hari ini kamu bertemu dengan saya. Jika tidak, kamu akan menjadi hantu gunung. Biarkan aku pergi. Tolong selamatkan. Siapa kamu? Saya adalah dokter yang akan mengobati kamu. Penyakitku. Semua dokter terkenal di dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu seorang gadis kecil. Saya juga ingin disembuhkan. Siapa yang kamu anggap remeh? Saya dari masa depan. Dokter medis. Dengarkan. Di dalam tubuhmu ada belasan jenis racun. Racun ular hanyalah salah satunya. Jadi, siapa yang meracuni kamu? Saya sendiri. Kamu begitu kejam pada dirimu sendiri. Jadi begitu. Kamu entah tidak ingin hidup lagi, atau ingin melawan racun dengan racun, untuk menekan di dalam tubuh racun yang lebih kuat. Kamu cukup pintar. Jadi, kamu muncul hari ini di dasar tebing desa Qingshui, hanya untuk sengaja menarik ular berbisa. Biarkan itu melukaimu. Sayang sekali, orang-orang pintar tidak hidup lama. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak akan hidup lama. Hanya bisa percaya padaku. Dalam setengah jam, hasilnya akan keluar. Ruang medis sebesar ini. Apakah ini mengirimku ke zaman kuno? Menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka. Hati dan mulut pangeran ini ternyata selalu terinfeksi. Makhluk hidup yang sangat beracun. Apakah ini cacing gu yang legendaris? Ternyata dia selalu menggunakan racun. Memaksa cacing gu di dalam tubuh untuk tidur. Cacing gu yang tersebar memaksa yang ada di dalam untuk tidur. Memaksa cacing gu di dalam tubuh untuk tidur. Untuk memperpanjang umur. Tapi racun di dalam tubuh begitu kompleks. Racun makhluk ini begitu muncul, akan lebih baik mati daripada hidup. Bagaimana dia bisa bertahan? Dia benar-benar orang yang tangguh. Hei, kamu sudah bangun. Apa ini? Ini adalah rak infus stainless steel, juga dikenal sebagai tiang pengobatan. Ini ada di dalam Huangdi Neijing. Tidak tercatat. Teknik pengobatan Kibo. Ini diwariskan oleh nenek moyang saya. Sekarang ada dua berita. Satu berita baik. Berita baiknya adalah penyakitmu bisa disembuhkan. Berita buruk adalah saya mungkin harus menggunakan pisau. Mengiris dada kamu. Mengeluarkan cacing racun dari dalamnya. Apakah kamu tahu? Mengiris dada bisa membuat orang mati. Apakah kamu tahu tentang teknik Ki Huang? Saya adalah keturunan Kibo. Percayalah padaku. Tidak ada yang tertusuk di hati. Masih bisa hidup. Apakah dia ingin memanfaatkan kesempatan ini? Mengambil nyawaku. Cao Cao yang dulu. Justru karena mencurigai dokter hebat Hua Tuo. Dia dihukum mati. Tak lama kemudian meninggal karena sakit kepala. Jika Tuan tidak percaya padaku, mau membunuh atau menyiksa, silakan lakukan sesuka hati. Lalu mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Tentu saja untuk uang. Biaya pemeriksaan 100 tael. Biaya obat 20 tael. Totalnya 120 tael. Anda lihat, pakaian Anda sangat mewah. Sikap Anda luar biasa. Begitu saya melihatmu. Dia hanya orang kaya. Bosnya dermawan. Anugerah dari langit. Ayo cepat makan.
Jangan biarkan gadis kecil itu tahu. Ibu tidak punya daging, itu sudah cukup. Tidak ada telur juga. Nona Su sudah membayarkan untukmu 50 tael perak. Ibu berpikir, harus menyiapkan sedikit mahar untukmu. Kita berdua harus berhemat. Ibu memang memikirkan segalanya. Cepat makan. Makan sendiriannya. Ah. Nona Kiao, Tuan sudah berpesan. Tidak boleh makan barang yang diberikan orang lain. Ini saya ambil. Mereka tidak punya waktu untuk meracik obat. Saya sudah memeriksa. Tidak ada racun. Sarapan gratis. Makanlah dengan tenang. Tuan Uang, racun ularmu sudah tidak berbahaya. Kembali dan bicarakan dengan keluargamu. Jika bersedia untuk operasi, datanglah ke klinik Kiao untuk mencariku. Adik perempuan. Adik perempuan, sejak suamimu meninggal, klinik Kiao sudah berhenti beroperasi. Rumah ini sangat miskin. Kakak laki-lakiku sudah mencarikanmu seorang calon suami. Kakak laki-laki seperti ayah menganjurkanmu untuk patuh. Paman jahat, kamu seorang janda, membawa 2 beban tambahan. Orang lain, Li Yuanwei saja tidak menganggap remeh. Kamu sebaiknya menikah saja. Saya telah menerima semua hadiah pertunangan. Hari ini kamu harus menikah dengan keluarga Li. Aku tidak akan menikah. Li Yuanwei sudah berusia 72. Aku tidak akan menikah. Berhenti. Aku tidak akan menikah. Kamu dan aku adalah pamanmu. Apakah kamu berani memukul saya? Kamu hanya paman jika saya memberimu muka. Tidak memberi kamu muka. Kamu adalah makhluk yang tidak berperasaan. Ayahku baru saja meninggal. Kamu ingin menjual ibuku. Dan ingin menguasai klinik keluarga Kiao saya. Keluarga Li itu mengandalkan sedikit uang kotor. Dari dulu hingga sekarang. Sudah membunuh 3 istri. Ini untuk uang. Mendorong adik perempuannya sendiri. Ke dalam jurang kebinasaan. Benar-benar tidak berperasaan. Iya, ibu, anakku. Kalian tenang saja. Selama saya ada di sini hari ini. Siapapun tidak boleh mengganggu kalian. Kakak. Dokter Kiao semasa hidupnya. Berpraktik kedokteran dan menyelamatkan nyawa di desa. Kita semua telah menerima kebaikannya. Iya, bagaimana bisa setelah dia meninggal? Melihat janda yang ditinggalkannya. Kali ini semuanya berjalan normal. Kami mengusirnya. Ya, usir saja. Lepaskan. Aih. Adik, kakak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Keponakanmu ditipu orang untuk berjudi. Berhutang. Jika tidak membayar, mereka akan memotong tangan. Kami bisa. Seorang anak seperti ini. Sudahlah, bukankah mereka hanya ingin uang? Katakan, berapa yang kamu mau? Setidaknya 8 liang. 15 tael. Saya bisa memberimu uang banyak. Tapi kamu harus menuliskan untuk ibuku. Hari ini menandatangani surat pernyataan ini, tidak ada hubungan keluarga lagi. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan berhubungan lagi. Perjanjian tertulis. Apa yang kau ingin aku janjikan? Jaminan apa? Saya ingin memutuskan hubungan. Semua saudara yang hadir di sini adalah saksi. Hari ini menandatangani surat pernyataan ini, tidak akan ada urusan keluarga yang terpisah. Mulai sekarang, setelah mengambil pasangan, hubungan akan terputus. Keluarga Kiao dan keluarga Feng, hidup dan mati tidak ada hubungannya. Pergilah. Ayo pergi. Pangeran sebelumnya keracunan. Selalu demam tinggi dan pingsan. Kali ini semuanya ternyata normal. Sungguh aneh. Ada seorang dokter yang pernah memberikan obat kepada saya. Dokter yang mana? Dia berada di mana? Apakah ada resep obat? Bisakah Anda merekomendasikannya? Tangan Li Gui. Anda terkenal sebagai dokter hantu. Kamu memberitahuku. Apakah mungkin untuk membedah jantung dan tidak mati? Begitu jantung ini dibedah, seluruh darah tubuh itu akan menyembur keluar dari luka. Ah, sama sekali tidak bisa dihentikan. Lalu, bagaimana jika bisa menghentikan darah? Bagaimana cara menghentikan pendarahan? Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dokter itu hanya membutuhkan setengah jam. Sudah bisa melihat bahwa saya terkena racun Gu. Dan posisi Gu berada di jantung. Saya, tangan Li Gui, menghabiskan 7 tahun. Baru bisa menemukan bahwa pangeran terkena Gu. Dia menemukannya dalam setengah jam. Dia yang mengatakan bisa membedah jantung untuk mengambil Gu. Ah! Selama bertahun-tahun ini, saya menggunakan racun untuk menekan Gu di dalam tubuh pangeran. Namun Gu ini, sepertinya sudah memiliki kekuatan tahan racun. Jika saya ingin menekannya lagi, akan semakin sulit, karena orang ini memiliki keterampilan medis di atas saya. Yang mulia, tidak ada salahnya mencoba.
Klinik keluarga Kiao. Nyonya, Anda mengalami diare. Saya akan memberikan Anda sedikit obat Montmorillonita. Kakak perempuan, Anda demam hingga 39 derajat. Saya akan memberikan Anda 1 butir ibuprofen. Kakak laki-laki, Anda terinfeksi bakteri. Anda harus mengonsumsi 1 butir cefalosporin. Minumlah obat tepat waktu. Jangan sekali-kali minum alkohol. Terima kasih, dokter. Obat sudah ada. Suyer, kamu harus menghidupkan kembali klinik keluarga Kiao. Jika ayahmu tahu di alam baka, dia pasti akan senang untukmu. Ibu, tenanglah. Sekarang bisnis klinik keluarga Kiao semakin baik. Saya pasti akan berusaha keras membawa Anda dan adik perempuan untuk hidup bahagia bersama. Kakak. Kuar, sini. Permen untukmu. Terima kasih, kakak. Membeli begitu banyak barang. Apakah kamu menyewa kereta sapi? Tentu saja, itu disimpan di ruang. Dibawa pulang. Ibu, sekarang kita sudah kaya. Saya telah membeli beberapa selimut, pakaian, masih ada makanan dan sebagainya. Ibu, tenanglah. Nanti, meskipun kamu tidak punya keluarga, itu tidak masalah. Aku pasti akan menghidupi rumah ini. Suyer, barang-barang ini, apa kamu benar-benar tidak akan mengirimnya ke keluarga Chen? Kakak, makanan enak ini diberikan padaku. Apakah kakak ipar akan marah? Kuer, kamu tenang saja untuk makan. Semuanya milikmu. Kiao Suyer yang terjebak cinta ini, dulu setiap hari memberi barang pada bajingan itu. Chen Tianqi mengirim barang, sampai mengosongkan rumahnya sendiri. Ibu, Chen Tianqi sudah berpaling. Aku ingin membatalkan pertunangan. Serigala yang tidak tahu terima kasih ini. Suyer, ibu mendukungmu untuk membatalkan pertunangan dengan dia. Saudari, aku juga mendukungmu. Kiao Suyer, hari ini aku minta kepala desa untuk memutuskan, untuk membatalkan pertunangan ini denganmu. Kebetulan, aku juga berpikir demikian. Meskipun kalian berdua membatalkan pertunangan, tapi masih di desa yang sama. Musuh mudah dipisahkan, tapi sulit untuk bersatu. Ah! Surat nikah dan bagan kelahiran. Keluarkan semuanya. Tunggu, sebelum membatalkan pertunangan. Ada sesuatu. Kita perlu membicarakannya. Satu persatu ditangkap. Saya baru saja berada di kota itu, melihat Kiao Suyer membeli banyak barang. Ini pasti uang dari menjual jamur lingxi. Jamur lingxi ini tumbuh di tebing ceri. Adalah Tianqi dari keluarga kami. Ketika dia bepergian bersamanya, Tianqi yang pertama kali menemukannya. Uang dari penjualan jamur lingxi ini. Apakah kita tidak harus membaginya setengah? Kamu benar-benar berani. Kamu sangat berani. Berani sekali kamu memarahiku. Nyonya Yo, gadis dari keluarga Kiao. Jamur lingxi yang dipetik dengan mempertaruhkan nyawa. Kenapa harus membagi setengah untuk keluargamu? Betul, jamur lingxi itu tumbuh di tebing curam. Semua orang di desa tahu. Hanya saja tidak ada yang berani memetiknya. Kenapa? Apakah gadis Kiao itu harus memberi uang kepada seluruh desa? Jika kalian berani berbicara sembarangan lagi, tunggu sampai anak saya menjadi pejabat tinggi. Taruh kamu, tangkap satu persatu. HMTH, bukankah dia hanya seorang sarjana? Lihat betapa sombongnya dia. Aih, sepertinya anaknya benar-benar menjadi pejabat besar. Tunggu sampai anakmu menjadi pejabat besar baru pamer. Nenek hanya bisa bermimpi di siang bolong. Kamu, sudahlah, ibu, jangan sebutkan tentang jamur lingxi. Mari kita bicarakan hal yang serius terlebih dahulu. Kepala desa. Kiao Suyer, bagian dari keluargamu. Surat nikah dan catatan pernikahan. Mari kita sampaikan juga. Janji kepada keluarga Kiao, 50 tael perak. Pedagang. Kiao Suyer, sangat berisik. Selalu ada lalat besar menggerutu di telingaku. Berani kamu. Oh, di sini ada seekor lalat betina. Ah, urusan pernikahan keluarga Chen dan keluarga Kiao dihentikan di sini. Nanti laki-laki menikah dan perempuan menikah. Masing-masing tidak ada hubungannya. Chen Lang. Chen Lang, akhirnya kita bisa bersama. Suka pada Chen Lang, lebih baik suka pada kecoa. Setidaknya kecoa tidak akan mendorongmu dari tebing. Cepat, cepat, ayo,
tolong. Ah! Ayo, tolong. Apa yang sedang terjadi? Orang ini kenapa? Menangis terisak-isak. Dokter bodoh yang terkutuk. Merencanakan untuk merugikan dan membunuh. Saya yang mengurus rumah tangga. Beberapa hari yang lalu saya minum obat yang kamu berikan. Hari ini jadi begini. Kiao Suyer, kita semua adalah tetangga dari desa yang sama. Kamu demi mendapatkan uang kotor. Kamu berani menggunakan obat palsu untuk menyakiti kami. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Iya, benar. Aduh, tidak heran kamu membeli begitu banyak barang. Ternyata semua yang didapat adalah uang kotor dari menjual obat palsu. Kiao Suyer, ayahmu dulu dikenal sebagai dewa hidup. Kamu bukan raja kematian yang hidup, kan? Bukan. Orang ini, saya belum pernah melihatnya. Dia sama sekali tidak pernah datang ke klinik saya. Ayo, ya Tuhan, cepat lihat. Sangat menakutkan. Kiao Suyer, apakah kamu masih berani membantah? Suamiku yang penuh bercak merah ini. Semua ini karena obat buatanmu yang berbahaya. Para saudara dan paman sekalian, tolong beri penilaian. Jika saya kehilangan pengurus rumah tangga, saya membawa anak itu. Gantung diri di balok rumah keluarga Kiao. Pemburu Liu dari desa sebelah. Tahun lalu juga salah minum obat. Meninggalkan seorang ibu buta. Dulu, Dokter Kiao menyelamatkan nyawa. Orang miskin tidak dipungut biaya untuk berobat. Bagaimana bisa memiliki anak perempuan seperti ini? Kecuali mengganti saya 50 tael perak. Jika tidak, Kiao Suyer, saya ingin kamu membayar nyawa suamiku. Akting ini, sungguh tidak buruk. Ibu akan menghancurkan dulu. Kamu toko yang mencurigakan yang memangsa orang dan membunuh mereka. Tenangkan dirimu sedikit. Jangan hancurkan. Ayo, jangan hancurkan. Dokter bodoh, pergi mati saja. Dokter bodoh, bicara baik-baik, jangan bertindak kasar. Pergi sana, ibu. Ayo, lihatlah. Di dalam sudah mulai berkelahi. Ini terlihat cukup serius. Tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Ya, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Ibu, jangan takut. Saya akan mengajari mereka pelajaran. Suyer, sudahlah. Biarkan mereka menghancurkan. Ibu, jaga kalian berdua baik-baik. Ibu, cepat bangkit. HMTH, Kiao Suyer. Tadi kamu bukan sangat bangga? Sekarang meskipun kamu berlutut memohon padaku. Aku juga. Aih, anakku, kenapa kamu berlutut di depannya? Kamu ini wanita kecil. Berhenti semua. Siapa yang datang ini? Dokter Kiao, apakah kamu baik-baik saja? Kamu ini siapa? Dokter bodoh ini membunuh orang. Kamu masih berani mendukungnya? Kasihan sekali. Aku sarankan kamu jangan mendekatinya. Dia terkena penyakit yang disebut Yang Mei. Itu bisa menular. Bagaimana mungkin? Tertular apa? Lihatlah ruam merah di tubuhnya. Warnanya seperti cinnabar. Ada pola seperti cakar kepiting. Ini adalah gejala dari penyakit Yang Mei. Ini pasti menular, kan? Apakah saya akan terinfeksi? Kamu bicara omong kosong, aku tidak percaya. Lihat lagi wajahnya. Dalam catatan penyakit jamur, wajahnya seperti ditaburi bedak dan berwarna abu-abu kehijauan. Bibirnya seperti diolesi merah. Namun tepinya membusuk. Gejala yang dia alami sekarang. Persis seperti yang tertulis dalam buku. Iya, benar sekali. Memang benar. Suamiku adalah orang yang jujur. Dia tidak mungkin berselingkuh di luar. Kalau begitu, buka celananya. Lihatlah, ayo, istriku. Jangan percaya omong kosongnya. Ah! Lihat gejala yang dia alami sekarang. Seharusnya sudah tahap ketiga sifilis. Ternyata dia sudah menyembunyikannya darimu begitu lama. Jika saya tidak salah menebak, lenganmu seharusnya juga ada bercak merah, kan? Demi menjaga reputasinya, dia rela menyembunyikan penyakitnya, bahkan merugikan istri dan anaknya. Pria seperti ini, apakah kamu masih mau membantunya menyembunyikan? Istriku, jangan percaya omong kosongnya. Lepaskan tanganku. Buka celananya, biar aku lihat. Manusia anjing, kamu berani menipuku. Sungguh sial, tadi aku baru saja bertemu dengannya. Jangan-jangan dia menularkanku. Aku belum menikah, loh. Semua, ini adalah cairan pencuci tangan antiseptik.
Cukup tekan sedikit di tangan dan gosok, maka bisa mencegah. Semua orang, datanglah dan antre. Datanglah untuk mencuci tangan. Coba saja. Apakah ini benar-benar berguna? Ayo, ayo, ayo. Saya juga. Terima kasih, dokter. Bolehkah saya menggunakan ini? Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku juga mau. Terima kasih. Pergi sana. Pergi sana. Tadi, adalah kalian berdua, yang mengganggu Dokter Kiao, kan? Masih berani menggunakan obatnya. Ingin menggunakan obat, maka jujurlah. Siapa yang mengirim kalian? Untuk mencemarkan nama baik Dokter Kiao. Iya, iya, iya. Itu Chen Tianqi. Kamu. Dia menyuruh kami datang untuk menipu uang. Jika mendapatkan 50 tael, dia akan mengambil 70%. Ternyata itu Chen Tianqi. Orang yang tidak tahu malu ini. Keluarga Kiao telah merawatnya selama bertahun-tahun. Baru saja lulus, sudah datang untuk membatalkan pertunangan. Masih ingin mencelakakan orang. Hati serigala, hati anjing. Pengkhianat, serigala bermata putih. Kamu. Adik Suier, saya tahu saya salah. Bisakah kamu memberikan saya sedikit obat juga? Bisa. Namun, biaya obat, ditambah dengan semua kerugian barang. Totalnya 5 tael. Setelah kamu mengumpulkannya, datanglah lagi padaku. Aku. Hei, Nyonya, Nyonya, aku hanya bingung sesaat. Jauhkan diri dari sini, pria kotor, jangan mendekat. Hei, Nyonya, Nyonya, tunggu aku, Nyonya. Kamu, anak. Kasar, apakah kamu tahu siapa aku? Aku, Chen Tianzi, adalah seorang siswa terhormat. Tunggu saja, kamu akan mendapatkan hukuman. HMTH, siswa terhormat, betapa besarnya kekuasaanmu. Yang tidak tahu, masih mengira Anda adalah penasehat kerajaan saat ini. Kamu, pergi ke kantor pemerintah, beritahu pejabat pendidikan. Chen Tianzi yang tidak tahu terima kasih. Kebaikan moral telah berkurang. Cabut gelar siswa terhormatnya. Ya. Aku adalah putri bupati. Dia adalah menantu bupati. Siapa yang berani menyentuhnya? Tunggu. Kenapa? Takut, ya? Sekalian cabut juga bupati. Siap, perintah. Anak, apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Tentu saja itu bohong. Hanya seorang penipu jalanan. Masih ingin menakutiku. Saya tidak mudah terintimidasi. Tempat di mana burung ini tidak buang kotoran telah datang. Aku bilang, kamu bermain peran ini agak berlebihan. Ya, saya tahu kamu ingin membantuku. Tapi omonganmu ini terlalu besar sedikit. Nanti kita tidak bisa menyelesaikannya, ya. Kamu tidak percaya padaku. Tuan Uang, mereka punya orang di atas. Nanti jika terjadi masalah, saya tidak masalah jika dihukum. Tubuhmu ini tidak akan tahan. Tidak masalah. Kenapa kamu tidak patuh? Tugas utama dokter medan perang adalah melindungi pasiennya dengan baik. Ayo. Kamu mau lari kemana? Ayo, ikuti saya untuk menemui pejabat. Ayo, ikuti saya untuk menemui pejabat. Jangan sentuh pasien saya. Pelacur kecil, kamu berani membantu pria liar. Lihat saja, saya tidak akan membunuhmu. Cepat lepaskan. Tanganku akan putus. Tuan Gubernur dan Tuan Pengajar sudah datang. Dengar-dengar, Raja Perwalian kita ini terkenal sebagai dewa pembunuh. Bagaimana dia bisa datang ke desa King Shui, tempat di mana burung ini tidak buang kotoran datang? Siapa yang tidak tahu diri ini, sampai berani menyinggung bintang pembunuh ini? Sekarang kita semua selesai. Sebentar, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Ayo cepat pergi. Tuan Gubernur dan Tuan Pengawas Pendidikan, masih ingat pada saya? Saya Cendekiawan Chen, miliknya. Sudah lama tidak bertemu. Sejak dulu pejabat saling melindungi. Chen Tianqi menjadi menantu bupati. Dua tuan ini pasti datang untuk mendukung mereka berdua. Iya, benar. Sekarang ini bisa jadi masalah.
Akulah yang memukulnya. Kesalahan itu adalah milik saya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Raja ini tidak pernah dilindungi oleh wanita. Dengan cara seperti ini, rasanya ternyata tidak buruk. 1, 2, 3, 4. 5, 5. 1 lawan 5. Keuntungannya ada pada saya. Semua pingsan. Miliknya. Inilah si brengsek kecil yang mengganggu saya. Dan anak nakal itu. Dia juga bukan orang baik. Tadi dia masih berbicara dengan sombong. Mengatakan ingin mencopot bupati ayah saya. Sungguh membuat orang tertawa. Paman Li. Jangan panggil saya paman. Saya tidak mengenal ayahmu. Salam, Yang Mulia. Hamba yang rendah ini pantas mati. Menghadap Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Bukan. Anak muda seperti apa ini? Dia hanyalah seorang penipu jalanan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bodoh. Identitas Tuan Muda ini. Tidak ada tempat bagi Anda untuk berbicara. Dia yang terhormat. Dia adalah idolaku. Peringkat ke-22 dewasa. Apakah Anda salah mengenali? Tuan Muda ini adalah teladan bagi kami. Lebih dekat dari ayahku sendiri. Bagaimana mungkin salah mengenali? Malam tadi, bintang Ziwei bergerak. Hari ini orang terhormat muncul. Melihat naga hijau di pagi hari. Maka tahu bahwa sang penguasa telah datang. Di wilayah saya yang sederhana, siapa yang berani tidak menghormati Tuan Muda? Saya akan memerintahkan untuk memenggalnya. Tidak berani, tidak berani. Tuan Muda sudah berdiri begitu lama. Pasti sudah lelah, kan? Lebih baik menggunakan saya untuk menopang Anda. Duduklah dan istirahat sejenak. Ah, ini identitas apa? Inilah budaya tempat kerja kuno. Betapa gila dan memalukannya. Tidak heran Tuan Muda Wang ini memiliki sikap yang luar biasa. Ternyata dia anak pejabat, penggoda, menyebalkan dan menyedihkan. Anak saya, tapi dia paling benci orang yang menjilat. Mengetahui kesalahan miliknya. Ayah saya selalu berhubungan baik dengan Anda. Ayahmu sudah dipecat dan diselidiki. Sial, jangan ikut campur. Dipecat, diselidiki. Gila. Kalian semua gila. Gila, gila. Iya, iya, iya. Ini Su Chai. Pasti sudah gila. Tuan penguasa pendidikan. Berdasarkan hukum dinasti ini, Su Chai yang sudah gila. Harus bagaimana kita menangani ini? Seharusnya dicabut gelar Su Chai. Tidak boleh mengikuti ujian negara seumur hidup.